Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir modul 4, Manajemen dan Keamanan Jaringan, dosen pengampu Dr. Engineer Jumadi Mabe Parengreng Mkom. Baik, saya akan jelaskan sedikit di sini dari topologi yang sebelumnya dengan topologi yang ideal menurut saya untuk diterapkan di sekolah saya. Ini saya menambahkan mikrotik router board untuk memanage bandwidth-nya dan juga sebagai keamanan jaringannya atau firewall-nya. Teman-teman bisa lihat di layar di sini di mana sebelum menuju ke jaringan lokal yang ada di sekolah ini di manage dulu oleh mikrotik. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mencoba untuk memanage di jaringan LAN-nya. Di sini ada PC Capsec, terus kemudian PC tata usaha, ada PC Dapodik, dan juga untuk lab komputer. Untuk PC Capsec ini nanti akan saya alokasikan 1 Mbps, kemudian PC TU itu 2 Mbps, PC Dapodik 2 Mbps, dan di lab komputer itu 2 Mbps juga. Untuk dari ISP-nya sendiri ini totalnya adalah 10 Mbps, jadi kecepatannya ini adalah 10 Mbps. Kemudian untuk ke jaringan wireless-nya ini sudah tersedia 2 buah access point ya, AP1 dan AP2. Namanya sudah ada juga WiFi at modeling. Jadi ini nanti tidak perlu dirubah ya, hanya saja pengontrolannya tetap semua di mikrotik router board-nya. Itu masalah bandwidth management di bagian LAN, dan kemudian kalau bandwidth management di wireless-nya nanti ya, ini nanti akan dipisahkan berdasarkan profile. Profile yang pertama Capsec ya, itu akan dialokasikan 1 MB ya, terus kemudian untuk guru itu 3, terus kemudian untuk TU itu 2 Mbps. Kemudian untuk siswa itu 512 Kbps. Nah, ini semuanya fleksibel ya, teman-teman. Jadi bisa kita naikkan atau kita turunkan. Tentunya kita lihat kebutuhan yang mana yang paling ideal untuk di sekolahnya teman-teman. Oke, kemudian di bagian firewall-nya untuk keamanan jaringan, saya sudah ingin men-setting yang pertama di blokir akses ke modem maupun ke router board-nya atau ke mikrotiknya itu via ICMP, terus kemudian web, SSH, telnet. Ini harus ditutup ya, karena untuk mencegah ya dari pengguna-pengguna yang iseng itu supaya tidak bisa masuk ke modem IndiHome atau ke router OS. Kita sudah hampir tahu semuanya ya, kalau password di modem IndiHome itu rata-rata sama semua ya. Jadi kalau itu misalkan tidak kita ganti, itu bisa dimasukkan oleh siswa kita atau oleh pengguna jaringan yang lain, dan kemudian dia bisa masuk loss atau mengacak-acak jaringan kita. Oke, seperti itu gambaran awal dari desain sistem jaringan yang ideal menurut saya untuk saya terapkan di sekolah saya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan simulasinya step by step. Oke, pembahasan yang pertama tentang pengalamatan di mikrotik ya. Sebelumnya ini sudah saya pasang dulu. Kebetulan saya menggunakan mikrotik ini yang tipenya kecil ya. Kalau untuk simulasi ini bolehlah pakai yang kecil, tapi nanti kalau sudah penerapannya di sekolah mohon teman-teman Bapak Ibu menggunakan mikrotik yang lebih besar sehingga dayanya atau kemampuannya juga lebih besar. Jika teman-teman lihat di gambar dan juga lihat di layar video, nah ini Ether 1 ya, yang di gambar itu terhubung dengan modem IndiHome-nya ya, ini sudah saya pasang. Terus kemudian yang Ether 2 ini masuk ke hub atau ke komputer, dan kebetulan di praktek ini saya menghubungkan ke laptop. Di sini saya setting mikrotik untuk Ether satunya itu ISP, itu menggunakan DHCP client aja. Jadi routingnya otomatis yang dibuat, jadi routing statis otomatis dibuatkan oleh DHCP-nya karena kita men-setting DHCP client. Jika DHCP client disetting, maka kita akan mendapatkan DNS-nya juga, dan kemudian gateway dan informasi semuanya mengenai ISP itu langsung bisa ditangkap, sehingga kita
bisa langsung menggunakan internet. Kemudian kelebihan dari DHCP klien, kalau misalkan ganti koneksi, entah itu nanti kita berlangganan ISP yang lain, itu langsung bisa dikenali oleh Mikrotik. Jadi kita tidak perlu setting ulang di pengaturan ISP-nya atau di pengaturan Ether 1 Mikrotiknya. Kemudian di Ether 2 ini LAN-nya sudah saya setting IP-nya 192.168.10.1/24. Untuk WiFi-nya di Ether 3 itu 192.168.20.1/24. Ini semuanya sudah disetting dengan DHCP server sehingga pengguna atau klien nanti tidak perlu setting IP secara manual jika ingin connect dengan internetnya atau connect dengan jaringan ini. Kemudian untuk di bagian wirelessnya ini di setting hotspot ya, jadi nanti tidak perlu lagi menggunakan password ya, tapi ini adalah menggunakan akun user dan password. Jadi passwordnya bukan berada di access point tapi berada di Mikrotik. Oke, kita akan bedah satu-satu. Kita akan login dulu di bagian Mikrotiknya untuk melihat. Oke, ini di pengaturannya tadi ya. Jadi Ether 1 ini ISP, kemudian Ether 2-nya LAN, dan kemudian Ether 3-nya WiFi. Kemudian di bagian IP address ini disetting seperti ini, di mana Ether 2 LAN, kemudian Ether 3-nya itu untuk WiFi, terus kemudian Ether 1-nya untuk DHCP client, untuk ISP-nya. Kemudian untuk pengaturan DHCP servernya tadi ini sudah disetting ya. Jadi nanti klien tidak perlu setting IP, langsung bisa connect pakai WiFi maupun pakai kabel. Baik, sekarang kita beralih ke keamanan jaringan atau firewallnya. Di sini akan saya sudah bagi-bagi firewallnya. Yang pertama yaitu kita harus mengamankan Mikrotik router port ini dengan password. Ya, kalau tadi teman-teman lihat bagaimana kita login, ya saya ulangi. Kita login ini ya, passwordnya kosong dan bisa connect. Nah, ini secara defaultnya memang Mikrotik itu passwordnya kosong. Namun ini jangan dibiarkan karena sudah banyak yang mengetahui Mikrotik kalau passwordnya kosong. Jadi kalau ini kita tidak setting maka akan mudah untuk dimasuk orang. Ini kita setting dulu di bagian sistem, kemudian user. Kemudian yang admin ini kita bisa klik 2 kali aja, terus kemudian di bagian password kita isi passwordnya. Kita apply dan oke lagi. Nah, kemudian apabila kita mau masuk lagi di Mikrotiknya tanpa mengisi password, maka jawabannya wrong username or password. Jadi kita harus isi dulu passwordnya baru bisa masuk. Firewall yang kedua yaitu kita mau menonaktifkan Nightport dari Mikrotik ini. Nightport itu seperti ini ya teman-teman. Ini kalau saya mau masuk, kemudian mau masuk ke Mikrotiknya dan ada informasi ini. Ini namanya Nightport ya, Nightport dari MAC address-nya. Ini sangat rentan ya, rentan dikenali oleh penyusup. Jadi kita bisa tahu ini Mikrotik mana saja yang terhubung dengan jaringan yang saat ini kita pakai. Nah, ini kita harus menonaktifkannya supaya tidak dikenali oleh orang lain. Pertama-tama kita masuk ke login dulu. Kemudian itu ada di bagian IP, kemudian Nightport di sini. Nah, di bagian ini discovery setting ini diklik. Kemudian untuk interface-nya ini kita hilangkan centangnya dan dynamic pilih none. Selanjutnya apply oke. Oke ya, kita coba keluar dan kemudian kita buka lagi dan dia sudah tidak ada di listnya sini. Kita refresh pun dia tidak akan di listnya sini. Dan bagaimana kita mau masuk ke Mikrotiknya, kita harus tahu dulu IP di Mikrotiknya ya. Kemudian tadi kita sudah tahu kalau Mikrotik ini IP-nya 192.168.10.1. Teman-teman bisa tulis saja di sini, kemudian connect. Ya, jadi firewall yang ketiga yaitu blocker
akses ke modem IndiHome ya. Kita hampir semuanya sama. Jadi untuk masuk ke modem IndiHome itu kalau usernya ya, username sama passwordnya itu user itu biasanya masuk ke sistem web config-nya, dan ini kalau nggak diganti itu sangat berbahaya sekali. Dan untuk mengantisipasinya juga kita harus tutup portnya itu. Oke, ini ada di sini IP firewall. Kita bahas yang dulu, yang pertama dulu, yaitu blokir akses ke modem ya. Ini kalau tidak kita buat ya, misalkan saya matikan dulu, terus kemudian kita buka browser, kemudian kita masuk ke alamatnya modem, yaitu 101, enter ya. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh atau jangan sampai terbuka, karena kalau dia masukkan ini ya, misalkan dia masukkan seperti ini ya, ini sudah umum ya, admin atau user. Nah, ini bisa bahaya ya. Paling nggak diacak-acak, cuman dia akan melihat password wifi-nya dan dia akan connect secara bypass, dan ini tidak bagus, harus kita blokir. Oke, ini blokirnya di sini. Jadi ini kalau sudah disiapkan chainnya forward, terus kemudian destination address, ini adalah alamat modemnya tadi, silahkan diisi, protokolnya TCP, terus kemudian actionnya drop. Oke, jika ini kita aktifkan, klik, maka kita mau buka lagi tadi 101 ya, sudah tidak bisa. Dia akan muter-muter terus, sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke web config modem. Oke, firewall yang keempat yaitu blokir akses ping ke modem ya. Ini tujuannya untuk menghindari serangan yang namanya denial of service atau DDoS ya. Ini kan dengan cara serangannya ini ya, dengan cara mengirimkan paket ICMP yang bertubi-tubi ya ke perangkat, sehingga nanti akan memberatkan perangkat. Jadi kita harus memblokir akses ping ke modem. Nah, kebetulan modem ini IP-nya 100.1, itu yang harus kita blokir. Perintahnya ada di sini. Ya, ini bisa kita lihat aja. Chainnya forward, kemudian destination address adalah alamatnya modem, yaitu 100.1. Protokol dari ping itu adalah ICMP, actionnya drop. Ya, jadi ini kalau kita tidak pasang, ya, misalkan saya disable dulu, kemudian kita coba ping 192.168.100.1. Nah, ini kalau jawabannya repli atau tembus, ini bahaya. Ini nanti bisa kita dapat serangan DDoS itu tadi. Untuk itu, kita bisa menggunakan firewall tadi. Oke, firewall tadi saya aktifkan. Kemudian kita coba lagi ping ke 192.168.100.1 dan hasilnya tidak bisa atau mati. Oke, selanjutnya firewall yang kelima yaitu blokir ping akses ke router board ya. Jadi selain modem yang kita blok akses pingnya, router board juga harus diblokir karena itu tadi bisa menghindari serangan DDoS. Untuk mikrotiknya itu alamatnya adalah 192.168.10.1 ya. Jadi ini kita coba lihat perintahnya ya, hampir sama dengan akses ke modem tadi, hanya saja di bagian destination address-nya itu yang berbeda. Destination address itu adalah alamat yang dituju ya. Alamat yang dituju adalah 192.168.10.1, protokolnya ICMP, actionnya drop ya. Jika ini tidak kita buat, jadi saya disable dulu, ping ke 192.168.10.1 dan dia repli. Ini bahaya ya, karena artinya pintunya terbuka. Oke, kita tutup pintunya, kita aktifkan dan kita coba ping satu kali lagi dan hasilnya mati. Selanjutnya firewall yang keenam yaitu kita blokir akses dari SSH, telnet dan juga webfig. Oke, di sini teman-teman bisa lihat blokir akses ini. Chainnya adalah input karena dia masuk, terus kemudian destination address-nya itu adalah
router board ya, mikrotik, kemudian protokol TCP dan destination portnya 22 itu untuk SSH, 23 untuk telnet, kemudian 80 untuk webnya. Actionnya adalah drop. Nah, ini kita bisa coba. Ini misalkan saya matikan dulu. Yang pertama lewat webpick. Itu berarti kita cukup 192.168.10.1. Ini adalah alamat mikrotiknya, enter. Nah, dia akan masuk ke sini ya. 1 untuk webpicknya. Yang kedua via telnet. Ini kita bisa menggunakan CMD. Terus kemudian kita ketik aja telnet. Kemudian alamat yang dituju 192.168.10.1. Dan hasilnya masuk seperti ini ya. Kita bisa lihat admin 1. Nah, ini berarti kita sudah masuk lewat telnet. Yang terakhir dengan SSH kita pakai bantuan aplikasi putih. Tujuannya 192.168.10.1. Enter. Ya. Ya, seperti ini. Kita yes. Oke, ini sudah bisa masuk ya, admin. Terus kemudian passwordnya kita masukkan dan sudah bisa berhasil masuk lewat 3 celah, web, telnet, dan SSH. Untuk itu kita harus menguncinya ya. Ini saya tutup dulu semua. Kemudian kita aktifkan lagi blokir atau firewall untuk ketiga akses tersebut. Oke, saya sudah mengaktifkan dan kita coba lagi. Ini saya tutup 192.168.10.1 dan hasilnya mati untuk webnya ya. Oke, selanjutnya untuk telnetnya kita bisa ketik telnet 192.168.10.1 connecting dan ikutan mati juga, tertutup. Yang terakhir menggunakan SSH pakai bantuan putih. Kita masukkan 192.168.10.1 dan ini juga tidak akan bisa terbuka karena kita memang sudah sengaja pasang firewall untuk memblokir ketiga port tersebut. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang bandwidth manajemennya di topologi ini. Saya akan tunjukkan di bagian simple QQ. Jadi karena memang jaringannya ini simple, jadi kita cukup menggunakan simple QQ. Walaupun namanya simple QQ, tapi ini juga sudah cukup powerful untuk memanage jaringan yang ada. Oke, teman-teman bisa lihat di sini total bandwidth yang dialokasikan itu adalah 10 mega. Ya, di sini saya bagi menjadi beberapa. Kalau sesuai dengan gambar yang ada seperti ini ya, ada PC Capsec, terus kemudian tata usaha, kemudian ada Davodik. Nah, ini dan kemudian ada lab komputer ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk lab komputer 10.0/25. Nah, itu kenapa saya pakai /25 itu karena rank ya. Jadi kita bisa menggunakan rank di sini ya, itulah kelebihannya dari mikrotik. Selain bisa satu-satu untuk per IP, ini juga bisa untuk ranknya. 192.168.10.0/25 itu ranknya mulai dari 10.1 sampai dengan 10.126. Kemudian untuk komputer TU atau kepala TU ini langsung disetting 10.200. Terus kemudian untuk PC Davodik itu 10.201 dan PC Capsec itu 10.254. Nah, untuk ketiga PC yang misalkan kepala TU, Davodik, Capsec, nah ini dan juga lab komputer ya, dan ini harus disetting IP-nya secara manual karena kita sudah mendefinisikan atau kita sudah menentukan IP-IP-nya ini ke dalam simple QQ. Kita akan praktekkan di sini ya, yang sudah saya tulis di sini. Kalau kita buka satu-satu di bagian advance ini ada limit add. Limit add ini artinya adalah garansi minimal gitu ya. Garansi minimal untuk lab komputer misalkan aja ini saya menentukan 512 kbps. Terus kemudian untuk kepala TU ini 768.
Untuk Dapodik ini 1 mega. Ini ya, bisa dilihat teman-teman. Terus kemudian untuk Capsec limit add-nya di 1 mega. Ini bersifat fleksibel ya. Jadi silahkan teman-teman menyesuaikan sendiri ya. Misalkan limit add-nya terlalu kecil ya dinaikkan, limit add-nya terlalu besar diturunkan, disesuaikan. Oke, kita akan mencoba. Di sini komputeris saya sudah terhubung dan saya akan lihat IP saya dapat berapa. Oke ya teman-teman, bisa lihat di sini IP saya dapat 10.254 dan ini adalah ibaratnya PC-nya Capsec ya. Saya akan mencoba limitasi bandwidth-nya ini berhasil atau tidak. Ya. 3 mega ya. Ini kita coba dengan aplikasi atau enggak web speed test saja. Speed test ya. Kita jalankan. Di sini yang sudah setting 3 mega, jadi tidak boleh lebih dari 3 mega. Kita jalankan. Ya. Jika teman-teman lihat di sini, dia tidak boleh lebih dari 3 mega. Kalau di Mikrotik, maka dia akan kuning, itu artinya sudah mendekati yang maksimal. Merah itu berarti sudah ditahan-tahan, sudah direm-rem sama Mikrotiknya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia oke, kayaknya sudah selesai, jadi udah nggak ada. Ya, ini bisa teman-teman lihat bahwa downloadnya 2 mega sudah terlimit, kemudian uploadnya, kalau upload ini ya fleksibel ya, kadang naik kadang turun ya. Yang jelas download ini yang biasanya harus di manage. Oke, untuk PC Capsec sudah. Sekarang saya akan merubah IP laptop saya dengan rank IP yang ada di sini 10.0/25 untuk membuktikan kalau rank tersebut itu sudah masuk ke limitasi yang sudah diberikan di sini. Oke, saya akan rubah di sini alamat IP-nya yang sesuai dengan rank. Ya, karena ranknya adalah 10.1 sampai dengan 10.126, kita coba aja dengan 10.10 gitu. Kemudian kita masukkan juga DNS-nya. Oke. Yes ya. Dan oke lagi. Kita lihat. Oke, mungkin kayaknya belum. Kita ulangi dulu satu kali lagi. Oke, udah. IP-nya nih ya, 10.10. Kita bisa connect lagi. Nah, bisa lihat. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di baris lab komputer dia sudah bergerak. Jadi yang bergerak di sini ya, bukan di Capsec lagi, tapi di sini. Dan kalau kita mau nyoba untuk bandwidth management, uji lagi, klik. Dia harusnya dapat 4 mega ya. Kalau tadi kan 3 mega. Kita lihat, tuh kan. Dia dibatasi 4 mega. Jadi dia harus ada di sekitaran 4 mega. Kalaupun lebih harus lebih sedikit saja. Ya, ini sudah bergerak di bagian sini. Itu artinya konfigurasi limitasi untuk lab komputer dengan rank IP berhasil. Oke, selanjutnya bandwidth management untuk jaringan wirelessnya. Di sini pengaturannya di bagian IP kemudian hotspot. Di sini sudah dibuat profil ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan ini kurang atau ada yang mau ditambahkan juga silahkan. Saya akan jelaskan di sini ada profil kepala sekolah. Shared user ini adalah maksudnya satu akun kepala sekolah ini bisa dipakai untuk berapa user atau berapa login yang sama gitu. Misalkan kepala sekolah punya komputer dan juga punya HP, ya jadi kita pasang 2 gitu ya. Nanti kalau misalkan kepala sekolah HP-nya 3 gitu misalkan, ya silahkan teman-teman atur di sini. Kemudian dialokasikan downloadnya 1 mega, upload juga 1 mega. Untuk guru ini shared usernya 1. Kenapa 1? Karena ini nanti akan saya buat per guru ya. Jadi bukan usernya 1, misalkan guru untuk semua, tidak, tapi per 1 orang ya. Dengan tujuan tidak akan mengganggu
koneksi yang lain. Misalkan si guru A sama si guru B ini kebutuhannya beda. Si guru A ini suka download maniak, yang guru B ini biasa-biasa saja. Nah, kalau dipisah seperti ini ya per satu, maka jatahnya guru A kalau misalkan cuma 3 mega, ya 3 mega itu yang dia ambil. Dia tidak akan mengambil jatahnya si guru B tadi karena sudah dipisahkan dengan satu user masing-masing. Kemudian untuk tata usaha ini saya bikin syarat usernya 1, jadi nanti silahkan misalkan TU-nya ada 5 ya dibuatkan satu-satu saja seperti guru yang tadi. Saya alokasikan di sini 2 mega, uploadnya 2 mega, downloadnya 2 mega. Kemudian untuk siswa ini syarat usernya 100, ini contoh saja, jadi silahkan teman-teman nanti menyesuaikan. Dan saya memberikan kuota atau bandwidth kepada siswa masing-masing yaitu 512 kbps ya. Jadi nanti silahkan diatur mana yang nyamannya untuk siswa. Misalkan 512 terlalu tinggi diturunkan atau 512 kurang dinaikkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini karena hotspot ya. Jadi pengaturannya cukup di profil sini saja, tidak perlu lagi kita mengatur di saya tunjukkan aja, tidak perlu kita mengatur di Simple QQ ini tidak perlu karena sudah dibuat secara otomatis di bagian user profile tadi. Baik, ini di laptop akan saya putus via kabelnya. Ini jadi saya cabut dulu ya. Nanti di Mikrotik akan hilang. Atau ini dulu ya. Saya akan konekkan pakai HP saja supaya kita bisa lihat tampilan di Mikrotiknya di sini. Ini HP saya akan connect dengan jaringan yang seperti teman-teman bisa lihat di sini, yaitu Mikrotik SMK. Ini dia ya, Mikrotik SMK. Ini contoh aja. Jadi setelah kita connect ya, jadi ini ada nama Mikrotik SMK, saya connect, maka dia akan diarahkan ke halaman login ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, dia akan diarahkan ke sini ya. Kalau teman-teman bisa lihat, dia diarahkan ke Mikrotik user hotspot. Itu artinya kita login. Nah, kebetulan saya akan coba login pakai profil guru ya. Kebetulan saya sudah buat loginnya, namanya Wawan, terus kemudian passwordnya 123. Oke. Nah, ketika saya sudah login, maka di sini ada profil ya, profil Wawan seperti ini dengan pembatasan bandwidth 3 mega. Oke, saya akan buktikan. Di sini kita akan pakai aplikasi speed test. Kita akan mulai apakah benar kecepatan saya 3 mega. Oke, mulai. Teman-teman bisa lihat di sini dan juga di Mikrotiknya. Ya. Ya, seberapa itu? Ya, sekitar 2,7 kan dia, jadi dia ada di bawahnya 3. Ya, kalau bisa teman-teman bisa lihat itu dia kuning itu sudah mendekati dan merah udah maksimal ya. Ini dapat downloadnya 2,7, uploadnya 1,92. Jadi dia memang sudah dibatasi dengan 3 mega. Jadi dia akan terpisah sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan saya login pakai kepala sekolah ya, dia nanti akan membuat secara otomatis di Simple QQ ini pengaturan bandwidth untuk user profile yang dipakai tadi. Misalkan kepala sekolah, maka akan terbentuk kepala sekolah, siswa ya akan terbentuk siswa, guru, TU semua akan terbentuk secara otomatis. Baik, sekian dulu presentasi tugas akhir dari saya. Saya mau mencoba menarik kesimpulan dari topologi yang sudah kita bahas tadi di sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Mikrotik kita akan bisa mengefisiensikan bandwidth yang ada di sekolah dengan mengatur sedemikian rupa. Kita mengatur lalu lintas jaringan WiFi-nya dengan bantuan Simple QQ. Kemudian di bagian keamanan jaringan tentunya akan lebih bagus, lebih baik jika menggunakan Mikrotik dengan menutup akses-akses yang sekiranya berbahaya untuk dimasukin oleh hacker-hacker yang berusaha untuk merusak atau mengganggu jaringan yang sudah kita buat. Untuk sarannya, disarankan
menggunakan mikrotik yang agak bagus ya, yang lebih besar, karena di sini kalau kita main manajemen jaringan atau manajemen bandwidth, kemudian sistem keamanan jaringan firewall, tentunya akan memakan resource yang tinggi dari mikrotik itu tersebut, sehingga nanti akan mengganggu performanya dalam memblok atau dalam memanajemen jaringannya. Sekian presentasi tugas akhir dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.